ada satu temuan yang langsung menyita perhatian polisi di bagian atas pintu kamar tuh. Temuan itu adalah tulisan bertuliskan Axel berwarna merah. Karena hal itulah polisi menduga bahwa sepertinya nama itu ditulis sama darah. Langsung curiga lah polisi kan, apa mungkin Axel ini adalah nama si pelaku? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, malam minggu yang cerah ini aku akan ngajak kalian untuk terbang ke Hawaii. Udah pada tahu Hawaii kan? Hawaii yang terkenal dengan keindahan alamnya yang emang paling cocok dijadikan tempat liburan ya kan. Tapi sayangnya malam ini aku bukan mau ngajak kalian buat liburan ke sana, Wak, melainkan untuk menyaksikan sebuah kejadian mengerikan yang pernah terjadi di Hawaii, yaitu kasus kriminal penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 2017 lalu, Wak. Kejadian ini menimpa seorang ibu ketika dia sedang bekerja. Dan salah satu hal yang membuat kasus ini semakin memilukan hati adalah anak dari ibu itu juga ada di lokasi ketika peristiwa naas ini terjadi, Wak. Tentunya si anak merasa sangat trauma dengan peristiwa yang merenggut nyawa ibunya ini kan, Wak. Tapi pada akhirnya dia juga lah yang membantu polisi dalam mengungkap pelaku yang sudah menghabisi nyawa ibunya. Dan penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang seorang perempuan yang bernama Thelma Boyville. Thelma ini lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1966, Wak. Tidak diketahui secara pasti dari daerah mana Thelma ini berasal, tapi yang jelas pada tahun 1990-an tercatat bahwa Thelma ini berimigrasi dari Brazil ke Hawaii, Amerika ya. Nah, di Hawaii inilah, Wak, Thelma pun memutuskan untuk tinggal secara permanen bersama keluarga kecilnya, Wak. Pada saat itu Thelma ini sudah menikah dengan seorang laki-laki namanya Kevin. Dan dari pernikahannya itu mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Makana ya. Dan untuk membantu perekonomian keluarga kecilnya ini, Wak, Thelma bekerja paruh waktu sebagai guru di sekolah dasar setempat, yaitu di Sunset Beach Elementary School. Karena pekerjaannya sebagai guru ini bukan full time, Wak, Thelma pun jadi punya waktu untuk tetap mengurus keluarganya di rumah. Dan selain itu, Wak, jika ada waktu luang, Thelma ini juga sering sekali pergi berlibur nih sama suami dan juga anak mereka si Makana. Pada suatu hari ketika mereka sedang menyusun rencana untuk liburan nih, tiba-tiba terbelsitlah dari pikirannya si Thelma ini untuk pergi holiday ke luar pulaunya, Pulau Hawaii. Jadi biar sekali-kali kita mainnya agak jauh lah gitu. Tapi untuk pergi ke luar Hawaii tentulah mereka membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi kan dari biasanya. Akhirnya demi bisa mewujudkan keinginan untuk berlibur di luar Hawaii ini, Thelma pun memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Beberapa saat kemudian Thelma pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai cleaner atau cleaning service di salah satu villa yang ada di sana. Villa itu memang biasa, Wak, jadi penginapan para turis yang lagi liburan di Hawaii, dan lokasinya tepat berada di Jalan Keiki Road, daerah Pupukea, Hawaii. Nah, tugas selama di villa itu adalah si Thelma ini harus membersihkan kamar-kamar sebelum turis yang memesannya datang gitu. Sampailah di tanggal 27 Desember 2017, seperti biasa Thelma berangkatlah ini ke villa untuk bekerja sampingannya ini. Nah, Thelma berangkat dengan mengendarai mobil truknya, macam mobil pickup itu, Wak, merek Toyota Tacoma berwarna silver dengan plat KWN 344 ya. Dan pada saat itu dia ini juga ditemani sama si Makana, anaknya dibawa kerja gitu. Ketika sampai di depan villa, Thelma bilang ke Makana, "Nak, kamu tunggu di mobil ya, mama nggak lama kok bersih-bersihnya," kata dia. Nah, mendengar ucapan mamanya, Makana pun langsung mengeluarkan tablet atau iPad gitu dan dia bilang, "Iya, Ma, nggak apa-apa, aku tunggu ya, Ma, aku sambil nonton film di iPad," kata dia. "Udahlah, dah kamu bebek sini anak, mama bentar kok beres-beres di dalam." Dah. Gak lama kemudian, Thelma pun beranjak masuk ke dalam villa dan mulai bersih-bersih nih. Nah, selang beberapa jam kemudian, Wak, adalah ini dua turis asal Australia yang datang ke villa ini. Dan mereka lah yang sudah membooking kamar villa yang dibersihkan sama si Thelma tadi. Nah, karena karena villa ini sistemnya self-service dan tidak ada resepsionisnya, Wak. Jadi, dua turis ini pun langsung masuk ke kamar dengan menggunakan password. Tapi, Wak, sesaat setelah pintu kamar terbuka, bukannya mendapati pemandangan kamar yang bersih, nyaman, dan rapi kan, Wak, mereka malah melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, di mana tepat di depan mata mereka kedua turis itu melihat ada tongkat baseball, ada palu, ada pisau berserakan di lantai kamar dalam kondisi berlumuran darah. Dan yang paling membuat mereka shock adalah mereka juga melihat seorang perempuan dalam posisi tengkurap tidak sadarkan diri dengan banyak luka bekas pukulan di sekujur tubuhnya. Perempuan itu tidak bergerak di tengah kubangan darah merah yang tampak masih segar, dan perempuan itu adalah
Thelma Boinville, Wak. Dua turis yang baru saja datang ini pun langsung lah berlari keluar kamar. Panik mereka kan, mereka langsung lah nelfon polisi setempat buat melaporkan kejadian mengerikan yang baru aja mereka tengok itu kan. Dan untungnya pada saat itu polisi ini pun langsung responsif gitu, Wak. Mereka dengan segera langsung datang ke lokasi dan mulai melakukan penyelidikan. Setibanya di villa, polisi pun langsung memeriksa kondisinya Thelma. Tapi sayangnya pada saat itu Thelma sudah tidak bernyawa. Dari kondisi jasad yang penuh luka dan juga kondisi kamar yang sangat berantakan, tentu polisi langsung tahu bahwa kejadian yang menimpa Thelma adalah kejadian dari tindak kriminal penghilangan nyawa. Dengan segera, polisi pun langsung melakukan olah TKP untuk mencari jejak-jejak si pelaku nih ya kan. Dan ketika polisi melakukan TKP di kamar villa itu, tepat ketika mereka melihat arah pintu kamar, ada satu temuan yang langsung menyita perhatian polisi di bagian atas pintu kamar tua. Temuan itu adalah tulisan bertuliskan Axel berwarna merah. Karena hal itulah polisi menduga bahwa sepertinya nama itu ditulis sama darah. Langsung curiga lah polisi kan, apa mungkin Axel ini adalah nama si pelaku? Dan untuk membuktikan dugaannya itu, polisi pun terus mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang ada di TKP. Dan ketika polisi melakukan olah TKP dan memeriksa salah satu kamar di lantai 2, itu kan villanya lantai 2 kan. Di tempat itulah baru mereka menemukan Makana, anaknya si Thelma. Berbeda dengan Thelma, pada saat itu Makana ditemukan dalam kondisi hidup tanpa terluka sedikit pun, tapi dalam kondisi diikat tali, mulutnya ditutup lakban. Jadi macam korban penculikan yang lagi disekap gitu loh si Makana nih. Polisi segera langsung melepaskan ikatan itu dan membawa Makana ke tempat yang aman. Mereka juga berusaha menenangkan Makana yang masih sangat-sangat kaget dan juga kebingungan. Ya Allah, kebayang aku polosnya anak itu. Dan setelah Makana udah mulai agak tenang, Wak, dengan hati-hati polisi bertanya, "Anakku sayang, bisa tolong ceritakan nak apa yang sedang terjadi?" Dengan suara terbata-bata Makana jawab, "Tadi waktu aku lagi nonton film sambil nunggu mama kerja, tiba-tiba ada laki-laki om datang, dia ngetok jendela mobil. Seram kali dia om, rambutnya disemir warna hijau," kata Makana. "Oh iya gitu nak, lalu apa yang dilakukan laki-laki itu ke kamu?" "Dia terus ngetuk-ngetuk jendela mobil om. Waktu jendelanya Makana buka, tiba-tiba dia bilang, 'Aku sudah membunuh ibumu,' kata Makana. "Oh, lalu apa lagi yang dia lakukan nak?" "Tiba-tiba dia nyeret aku keluar dari mobil, mulutku dibekap, terus aku diikat di kamar tadi," katanya. Ya Tuhan. Nah, apa kamu lihat ada orang lain selain si laki-laki tadi? "Ada pak, satu orang, dia perempuan." "Oh, berarti ada dua orang ya nak ya? Laki-lakinya rambut hijau, terus satu lagi perempuan ya?" "Iya pak, betul," kata si Makana. Alah, kasihan lah. Nah, setelah mendengar kesaksian dari Makana ini, pihak kepolisian pun segera langsung melakukan pencarian pada saat itu juga, Wak. Selain memburu terduga pelaku, polisi juga berusaha mencari mobil truknya si Thelma yang ternyata juga menghilang, Wak, dari lokasi. Kemungkinan dua pelaku tadi pun kabur dengan menggunakan mobilnya si Thelma. Secara si Makana disuruh keluar dari mobil ya kan. Mereka akan mencari Toyota Tacoma berwarna silver, platnya KWN 344. Dan setelah polisi melakukan pencarian selama kurang lebih 7 jam, Wak, mereka akhirnya menemukan mobil itu di salah satu lahan parkir di dekat pusat kota. Dan ketika polisi mendekati mobil itu, ternyata ada dua orang muda-mudi berusia sekitar 20-an tahun lagi duduk dalam mobil tuh. Yang satunya perempuan dan yang satunya lagi laki-laki rambutnya hijau. Sesuai sama kesaksian si Makana kan. Melihat keberadaan dua orang itu, polisi pun langsung yakin, oh pasti nih, ini mereka nih pelakunya nih. Pada saat itu juga polisi pun segera langsung melakukan penangkapan. Penangkapan itu berlangsung dramatis, Wak, karena si laki-laki ini terus melawan ke polisi sambil teriak, jangan tangkap aku, udahlah lebih baik kalian tembak aja aku pantas mendapatkannya," kata dia kayak gitu. Polisi mengabaikan teriakan si laki-laki itu, dan di saat yang sama polisi ini juga dengan sigap membungkus tangan si laki-laki ini menggunakan kertas dulu terus sama selotip, Wak. Nah, hal ini dilakukan sama polisi dengan tujuan untuk menjaga barang bukti. Barangkali nanti di tangan laki-laki ini ada bercak darah kah, ada bekas luka lah, atau ada bukti apapun, jadi harus dijaga nih tangannya kan. Tapi ketika polisi sedang berusaha untuk membungkus tangannya, masih sambil teriak-teriak, Wak, si laki-laki ini ngomong apa? "Aku tahu apa yang sedang kalian lakukan. Jika kalian tidak mau melepaskanku, maka akulah yang akan membantu diriku sendiri." Dan tepat setelah mengatakan hal itu, si laki-laki ini langsung diangkatnya kedua tangannya nih kan, Wak. Dan mohon maaf, langsung dijilat-jilatnya bercak-bercak darah yang ternyata memang ada nih nempel di tangannya. Langsung dijilat-jilat, mau dihilangkan
ya barang bukti itu sama dia. Nah di sisi lain Wak, berbeda dari si laki-laki rambut hijau ini yang bersikap brutal dan agresif ketika ditangkap, si perempuan justru bersikap lebih tenang gitu tanpa banyak perlawanan. Dengan suara yang lirih si perempuan ini ngomong, "Pak polisi, tolonglah langsung keluarkan aja pistolmu, tembak ajalah kepalaku Pak, hidup aku sudah akan berakhir setelah hari ini," katanya. Polisi nggak dihiraukannya ucapannya, udah diam lah kau, nanti aku kasih keterangan dari kantor polisi. Dan keduanya pun tetap ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah sesampai di kantor polisi akhirnya ketahuan juga nih kalau kedua orang ini ternyata juga membawa beberapa barang curian. Di mana Wak, pada saat itu anting yang dipakai sama si perempuan ini adalah anting milik Thelma dan tas ransel kecil yang dibawanya adalah milik Makana. Dan selain itu mereka juga kedapatan mengambil ATM milik Thelma Wak. Mengetahui kalau barang-barang milik Thelma dan Makana ada bersama mereka, maka polisi pun semakin yakin bahwa memang ya kedua orang inilah pelakunya. Nah sampai di sini pasti kalian juga penasaran kan, sebenarnya dua orang ini siapa sih? Ngapa dia bisa tegang habisin nyawa Thelma? Nah pada saat diinterogasi oleh polisi Wak, akhirnya terungkaplah identitas mereka yang sebenarnya. Ternyata mereka ini adalah pasangan yang mulai pacaran sejak beberapa bulan lalu sebelum kejadian. Si laki-laki ini namanya Stephen Brown, berusia 23 tahun pada saat kejadian, dan si perempuan ini namanya Hailey Denduran, berusia 20 tahun. Lah kok nggak ada Axel-Axelnya Nadia? Ini Axelnya siapa nih? Bukan yang tadi di TKP ada bercak tulisan nama Axel gitu kan? Itu nanti ada penjelasannya Wak, simak aja nih sampai habis. Sekarang aku menceritain dulu nih tentang latar belakang dari mereka dulu ya. Nah jadi si laki-laki rambut hijau ini atau si Stephen Brown ini sebenarnya bukan berasal dari Hawaii Wak. Dia lahir di Ohio dan menghabiskan masa kecilnya di Florida. Dan setelah diselidiki lagi, bisa dibilang si Stephen ini memiliki kehidupan yang cukup sulit gitu. Keluarganya ini tidak akur dan bahkan ayahnya tidak pernah terlihat di satupun foto masa kecilnya si Stephen. Entah mana ayahnya ini pergi. Sejak kecil Stephen ini hanya tinggal bersama ibunya. Tapi ibunya ini juga bisa dibilang tidak terlalu memperhatikan Stephen gitu Wak. Ibunya ini malah sibuk bawa banyak laki-laki gitulah ke rumah mereka. Dan karena Stephen ini jadi nggak keurus, akhirnya Stephen pun dibawa ke panti asuhan. Sejak saat itu Stephen tinggal di panti asuhan ini sampai akhirnya ada nih satu keluarga yang mengadopsi dia pada saat dia berusia 11 tahun. Memasuki usia remaja, Stephen pun langsung sekolah di SMA Saint Petersburg yang ada di Florida. Selama di sekolah ini, Stephen dikenal sebagai murid yang sangat nakal. Dia pernah mencuri beberapa barang di kelas, pernah dilaporkan melakukan kekerasan sama kawan-kawannya, hingga puncaknya karena dia nakal ini, Stephen pun akhirnya di DO dari sekolahnya ya. Nah setelah di DO, tepatnya pada tahun 2015, Stephen memutuskan untuk pindah ke Hawaii. Nah di sini nih Wak, pada saat tinggal di Hawaii inilah Stephen mulai aktif menggunakan sosial medianya, salah satunya Facebook. Dimana pada saat itu dia pun membuat satu akun Facebook bernama Axel Hayes Hendrik. Axel. Itulah dia asal mula Axel tuh. Siapa Axel nih? Si Stephen. Di akun Facebooknya itu Stephen pun banyak mengupload foto dan video kebersamaan dia dengan sang kekasih yaitu Hailey, si perempuan tadi itu. Udah pacaran dia sama si Hailey. Gimana dia ketemu sama si Hailey nggak tahu aku. Yang jelas waktu itu dia udah pacaran sama si Hailey ya. Dia sering tuh upload video sama foto dia di Facebook. Nah ini sedikit latar belakang dari si Hailey Wak ya. Pada saat itu setelah pacaran sama si Axel ini atau sama si Stephen ini, Hailey sedang menempuh pendidikan di Kapiolani Community College yang ada di Hawaii. Hailey ini dikenal sebagai mahasiswi yang cenderung pendiam dan juga tertutup Wak. Hailey nggak banyak bersosialisasi dengan orang sekitar, sehingga dia pun nggak punya banyak teman gitu. Satu-satunya orang yang sering menghabiskan waktu dengan Hailey adalah si Stephen, one and only. Nah, itulah tadi latar belakangnya Hailey sama latar belakangnya si Stephen. Nah kita lanjut lagi nih ya ke kasusnya ya. Setelah polisi mengantongi identitas mereka, tentu yang polisi lakukan selanjutnya adalah berusaha mengorek sebanyak mungkin informasi tentang apa yang sudah Stephen dan Hailey ini lakukan kepada si Thelma serta anaknya ya kan. Saat interogasi berlangsung, polisi bilang ke mereka, "Kami tahu kalianlah yang sudah berbuat jahat ke Thelma dan anaknya. Kenapa kalian tega melakukan itu sama mereka? Salah mereka ini apa sama kalian?" Stephen Hailey jawab, "Kami nggak ada niat jahat Pak ke Thelma sama anaknya. Kami bahkan nggak kenal mereka itu siapa." Ya udah, terus kenapa kejadian ini bisa kayak gini? Ceritakan semuanya sama kami sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya, kata polisi kan. Stephen dan Hailey pun sempat diam sebentar tuh. Lalu nggak lama kemudian mereka pun menceritakan kronologi kejadiannya ya. Jadi Wak, menurut versi mereka pada siang tadi atau pada saat kejadian tuh ketika Thelma datang ke villa untuk membersihkan kamar, ternyata Stephen sama Hailey sudah terlebih dulu berada di dalam villa itu. Mereka ini bukan tamu Wak ya, tapi tamu gelap karena sejak awal mereka tuh udah menyelinap masuk ke dalam villa. Dan ketika mereka berdua ngelihat Thelma masuk ke dalam villa buat bersih-bersih, panik mereka berdua. Mereka pikir villa itu bakal kosong seharian itu.
itu. Dan mereka nggak tahu kalau Thelma ini adalah seorang cleaner yang memang bertugas untuk membersihkan kamar. Nggak tahu, dia pikir juga tamu nih. Nah, karena keduanya panik melihat kedatangan si Thelma, mereka pun langsung lah ngancam Thelma, bilang jangan pernah berani kau bilang ke orang-orang kalau kami ada di dalam sini ya. Kalau kami menyelinap masuk ke sini ya, jangan pernah bilang-bilang. Awas aja kok kalau sampai kau ngadu. Kata mereka ke si Thelma. Di situ Thelma yang kaget dengan keberadaan mereka berdua juga cuman bisa terdiam aja, Wak. Nggak juga si Thelma nih, kalian apa yang nyelinap masuk? Enggak heboh, diam dia. Tapi sayangnya Thelma yang hanya diam ini ternyata tetap membuat Stephen sama si Hailey ini ketakutan, Wak. Akhirnya tanpa pikir panjang, Stephen dan Hailey pun langsung menyiksa si Thelma. Padahal Thelma diam aja di sini, Wak, yang nggak heboh, dia diam, dia tetap juga disiksa sama mereka. Mereka berkali-kali memukul Thelma menggunakan tongkat baseball, palu, sama pisau yang memang sudah mereka bawa dengan penyiksaan yang bertubi-tubi sampai akhirnya Thelma pun meregang nyawa, langsung disiksa sama mereka. Nah, setelah tahu Thelma sudah tidak bernyawa, Stephen sama Hailey pun langsung tuh mengambil beberapa barang-nya si Thelma, termasuk kunci mobilnya. Di situ Stephen sama Hailey ini udah bersiap mau kabur, Wak. Tapi ketika mereka berlari keluar villa dan mendatangi mobilnya Thelma, disitulah mereka baru tahu kalau ternyata di dalam mobil yang akan mereka bawa ini ada sih makanan. Lagi asik itu, dia nonton film. Dan kejadian selanjutnya sama seperti yang disampaikan sama Makana dalam kesaksiannya tadi, Wak. Stephen sama si Hailey ini ngampirin Makana di mobil. Stephen bilang kalau dia sudah membunuh ibunya. Lalu mereka menyeret Makana dan menyekapnya di villa lantai 2 itu. Nah, setelah menyekap Makana di atas, Wak, Stephen sama si Hailey balik lagi turun nih dan segera masuk ke dalam mobilnya Makana. Si Thelma juga. Anehnya, Wak, pada saat itu mereka nggak langsung kabur tuh. Mereka sengaja berdiam diri di sana di dalam mobil sampai 2 turis asal Australia tadi yang mau menginap di villa itu datang. Entah apa alasannya tuh, Wak. Nah, setelah melihat 2 turis itu datang, Stephen merasa bahwa inilah waktunya dia untuk kabur. Akhirnya mereka kaburlah itu dengan mengendarai mobilnya Thelma menuju ke arah pusat kota. Dan gak lama kemudian barulah keduanya ini berhasil ditangkap. Nah, itulah kronologi dari sisi mereka, Wak. Berdasarkan pengakuan Stephen dan Hailey tadi, maka sudah jelas bahwa memang merekalah pelaku yang sudah menghabisi nyawanya Thelma. Akhirnya tanpa membuang waktu lagi, keduanya pun langsung diseret ke pengadilan untuk melanjutkan proses hukum atas insiden ini. Proses hukum dalam kasus kematian Thelma ini berjalan cukup alot, Wak. Awalnya sempat ada perdebatan tuh apakah Stephen dan Hailey ini akan diadili secara terpisah atau bersama-sama. Dan setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, akhirnya disepakati bahwa keduanya akan diadili secara terpisah. Tapi dalam perjalanannya entah kenapa selalu ada aja, Wak, hambatan yang membuat persidangan mereka ini tertunda. Bahkan pada saat itu, Wak, Hailey ini hampir saja batal diadili loh karena dianggap tidak bersalah. Pengacaranya si Hailey ini bilang kalau dalam kasus ini yang paling banyak adilnya ya si Stephen. Sementara Hailey hanya ikut datang ke lokasi tanpa berbuat apapun katanya. Dan selain itu pandemi COVID yang tiba-tiba merebak pun juga membuat persidangan mereka kembali tertunda. Lalu setelah mengalami penundaan sebanyak 20 kali, akhirnya pada bulan Januari 2023, lebih dari 5 tahun setelah Thelma ini kehilangan nyawanya, Wak, persidangan pun akhirnya dimulai. Dan seperti aku bilang tadi, Wak, Stephen dan Hailey pun diadili secara terpisah. Dan yang pertama dibawa ke persidangan waktu itu si Stephen, Wak. Selama di persidangan Stephen mengklaim bahwa dia tidak menghabisi nyawanya Thelma katanya. Dalam kasus ini Stephen bilang kalau dia hanya bersalah dalam hal mencuri barang-barang milik Thelma dan juga menyekap makanan. Bunuhnya saya enggak katanya. Ya itu dia sama-sama cuci tangan, Wak. Stephen bilang yang habisi nyawanya si Thelma ya si Hailey pacarnya itu. Katanya si Hailey melakukan aksi jahat itu ketika si Stephen ini lagi pergi bentar keluar villa. Ya apa saya nggak tahu tuh, saya keluar villa bentar, saya balik si Thelma udah mati, itu dia habisi nyawanya sama si Hailey itu. Tapi pengakuan Stephen tadi langsung ditepis sama Makana, Wak. Makana yang pada saat itu juga hadir di persidangan sebagai saksi. Di hadapan para juri, Makana dengan berani menceritakan setiap detail yang dia ingat dari kejadian naas itu. Salah satunya adalah ketika Stephen menghampirinya ke mobil dan berkata, "Aku sudah membunuh ibumu." Nah, kesaksian Makana inilah yang membuat pengakuan Stephen tadi pun langsung dianggap lemah. Ditambah lagi seperti aku ceritakan di awal tadi, Wak, pada saat penangkapan dilakukan, si Stephen ini kan berusaha menghalangi pihak kepolisian dalam itu kan, dalam mengumpulkan bukti-bukti kan. Kon dijilatnya bercak darah yang ada di tangannya kok. Kalau memang kok nggak bersalah, kenapa kok sampai harus segitunya ngilangin barang bukti gitu kan? Dengan banyaknya bukti dan juga pengakuan saksi yang memberatkan dakwaan terhadap Stephen, akhirnya di akhir persidangan juri pun memutuskan bahwa Stephen dinyatakan bersalah atas kasus penculikan, perampokan,
perampokan dan juga penghilangan nyawa tingkat pertama. Dan untuk kejahatannya dalam menculik dan juga merampok, Stephen dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Dan untuk kejahatannya dalam menghilangkan nyawa Thelma, Stephen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi ada 2 hukumannya, Wak. Satu seumur hidup, satu 20 tahun. Ya udah digabungin aja lah ya kan. Dan setelah persidangan si Stephen ini selesai, sekarang gantian nih si Hailey, pacar yang diadili. Sama seperti Stephen, Hailey juga dinyatakan bersalah dalam kematiannya Thelma, sehingga dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan berdasarkan berita yang aku baca, Wak, pada bulan Desember tahun 2023 lalu, Stephen dan Hailey sudah secara resmi mulai menjalani hukuman mereka dengan mendekam di penjara. Mati yo. Salah. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa Thelma Boinville. Kasus ini katanya betul-betul membuat banyak orang terkejut, Wak, karena lokasi kejadian itu berada di tempat yang selama ini terkenal aman kali. Dan selain itu, peristiwa ini juga menjadi luka yang sangat mendalam bagi pihak keluarganya Thelma, khususnya Makana dan juga suaminya. Suaminya Thelma bilang kalau setelah kematiannya si Thelma, Makana ini udah gak pernah lagi, aduh sedih sih, udah gak pernah berani lagi tidur di kamar sendiri gitu loh, Wak. Makana memilih untuk tidur bersama ayahnya. Bahkan Makana ini juga gak berani pergi ke dapur, ke kamar mandi, ke teras rumah, atau kemana aja sebelum ayahnya memastikan kalau di sana aman. Bayangkan mau ke dapur yang ada di rumahnya aja tuh dia harus tanya dulu ke papa, aman gak Pak di belakang, kayak gitu. Setrauma itu dia, Wak. Tapi alhamdulillahnya pada saat ini perlahan-lahan Makana dan ayahnya bisa bangkit kembali dan melanjutkan hidup mereka. Kita doakan semoga mereka selalu sehat dan baik-baik saja, Wak, ya. Dan semoga Thelma mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Rest in peace Thelma. Dia lagi mau cari duit loh itu, Wak. Enggak juga dia bertingkah tuh, dia diam, dia ikuti kata-kata si Stephen sama si Hailey, tetap juga dia habisinya. Cuman aku masih penasaran ya, kenapa si Stephen sama si Hailey ini udah sediain tongkat baseball, pisau sama palu. Apa jangan-jangan dia udah tahu nih kalau misalnya nanti ketahuan sama orang, udah kita habisi aja. Ya kan, nggak dapat aku informasinya tentang ini, Wak. Kenapa tiba-tiba udah bawa barang bukti itu. Kalau misalnya kalian tahu, tambahin aja lah ya di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak yang sudah kasih super thanks. Terima kasih banyak yang sudah komen. Terima kasih banyak yang apa lagi ya. Terima kasih banyak lah pokoknya buat perhatian dan support kalian. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.